Ya, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, nah di depan teman-teman sekalian ini adalah market outlook Bitcoin ya. Jadi kali ini kita akan bahas prediksi dan analisa harga atau pergerakan harga dari Bitcoin ya. Oke, kita mulai dari time frame per daily ya. Sebelumnya kita coba mundur dulu ke time frame per minggu. Nah, di time frame per minggu ini atau weekly candle-nya dia sudah cukup tinggi, dan kalau kita lihat ya, kalau saya lihat di sini dari stochastic RSI dia belum ada indikasi untuk melakukan penurunan ya, meskipun dia sudah berada di area overbought atau area jenuh beli. Nah, jadi ada potensi dia mungkin masih akan mencoba uh, mengetes gitu ya ke harga resistennya di 100.000 dolar ya. Oke, kemudian kalau kita perkecil time frame-nya ke daily, nah dia di sini sudah mulai turun ya teman-teman, sudah berada di overbought ya RSI-nya. Nah, sebelumnya juga saya sudah memprediksikan bahwa harga Bitcoin akan maju gitu ya, naik turunnya ini eksponensial, dan selalu ketika naik dia akan retest. Nah, di sini meskipun meleset, tapi setidaknya pergerakannya akan, menurut saya akan tetap sama ya. Meskipun saya memprediksi dia akan turun lebih cepat, namun dia ternyata masih kuat. Tapi ini tetap akan, menurut saya akan turun dulu untuk retest dan naik ke 100.000. Gitu teman-teman, untuk Bitcoin kurang lebih pasti pergerakannya seperti itu. Namun kalau kita lihat ya, memang di sini terlihat Bitcoin masih sangat kuat ya. Ketika dia sudah turun di overbought-nya di RSI, stochastic RSI, dia masih mau naik lagi nih. Menandakan dia memang kuat lah gitu ya. Dan banyak investor, artinya banyak investor yang masih menyimpan harapan dan invest di Bitcoin ini. Jadi belum sepenuhnya alt season ya teman-teman. Karena Bitcoin masih sangat sangar gitu. Begitupun di time frame per 4 jam dan per 1 jam. Meskipun di 1 jam dia mulai mau turun, ya mungkin masih dia akan konsolidasi ya di area tersebut. Yang kita bisa fokus mungkin lebih enak di time frame per daily atau per hari. Jadi dia masih akan mencoba, dia mungkin akan konsolidasi di area sini teman-teman. Nah, konsolidasi dari sini untuk sebelumnya dia turun, untuk sebelum dia turun ke area sini nih di 80.000. Jadi dia akan, menurut saya dia akan ke 80.000 dulu untuk mengetes gitu ya, atau retest, dan level psikologisnya gitu ya. Oke, kemudian berikut juga ada berita-berita mengenai market Bitcoin atau Bitcoin itu sendiri. Nah, di sini ada cadangan Bitcoin MicroStrategy melampaui raksasa korporat dalam pemegang treasury. Jadi di saat kenaikan pun MicroStrategy masih belum take profit ya. Ini menandakan memang si Michael Saylor ini percaya betul gitu ya, dan dia punya planning besar gitu ke depannya untuk si Bitcoin ini. Dia mungkin masih percaya Bitcoin akan melampaui 100.000 dolar. Oke, kemudian uh, kalau kita lihat di time frame per kecil gitu ya, time frame per 1 jam, ya si Bitcoin ini sedang berada di area demand, support sih sebetulnya, support area, dan ini hanya menunggu untuk uh, kalau dari pandangan saya ini hanya menunggu untuk dia breakdown ke bawah ya, untuk retest dan naik lebih tinggi. Nah, jadi pertanyaannya balik lagi, kemanakah harga Bitcoin selanjutnya gitu ya. Nah, menurut saya dia akan retest dulu. Jadi untuk harga saat ini dia ada di 90 ribuan. Mungkin dia akan turun dulu ke 80 ribu gitu ya. Karena dia yaitu juga menjaga market structure-nya ya. Jadi kalau misalkan memang mau naik lebih tinggi, market structure-nya juga harus bagus tentunya. Nah, di sini dia sudah naik terlalu
jauh menurut saya, jadi dia perlu retest dulu. Dan ini sudah terlihat tanda-tanda ya, candlenya mulai muncul candle merah. Kayak gitu aja. Jadi untuk teman-teman bisa wait and see juga. Tunggu Bitcoin ini breakdown dulu di area level saat ini, di area supply-nya untuk ke 80.000. Oke. Paling itu saja untuk market outlook Bitcoin. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas token-token kripto ataupun mungkin berita seputar kripto atau airdrop ya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.